Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan yang gelap pada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah, bagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, dalam ajaran Islam itu ada satu amalan yang sederhana dan mudah dilaksanakan, tapi penting, tapi juga sering terlupakan. Sederhana, penting, tapi sering kita lupakan sehingga menjadi terasa berat. Pekerjaan yang dimaksud itu apa? Pekerjaan yang saya maksud itu apa? Adalah ingat, mengingat. Mengingat itu ternyata penting sekali ternyata. Dalam hal ini mengingat apa? Tentu adalah mengingat Allah dan Rasul-Nya. Kalau orang Jawa mengatakan eling gitu ya. Eling itu sebetulnya kan ingat. Lawannya eling, lapangnya ingat, itu adalah lupa. Kita ini sering lupa sebetulnya. Padahal kalau kita itu lupa, itu memang bahaya. Tapi itu ciri manusia sebetulnya. Manusia itu adalah makhluk kotok wanisian. Tempatnya salah dan lupa, itu manusia itu. Dan saya katakan kalau itu lupa, itulah lalu jadi celaka. Sederhana saja. Ketika itu ibu masak di dapur, lupa tidak kasih garam, itu kan bisa jadi seisi rumah yang makan itu jadi kecewa. Hanya gara-gara lupa tidak kasih garam. Atau lupa terlalu banyak. Lupa tadi sudah dikasih atau belum kasih lagi. Akhirnya terlalu asin. Itu juga orang menjadi kecewa. Dan lain-lain. Kita lupa misalnya di jalan, tidak hati-hati, kita jadi ketubruk. Orang kecelakaan itu sebenarnya kan karena lupa. Karena lupa saja, terlalu cepat. Lupa tidak bawa STNK, lupa tidak bawa HP, lupa. Banyak sekali lupa yang menjadikan kita ini celaka. Karena itulah lalu di dalam Quran itu diingatkan di surat Ali Imran. Fadkuruni adkurhum waskuruli wala takkurun. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Gitu kan.
waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Kamu jangan melupakannya itu, mengingkari, jangan kufur nikmat ini. Itu diingatkan oleh Allah seperti itu. Kenapa diingatkan? Yaitu karena kita ini sering lupa. Bahkan ingat itu di dalam Quran itu surat Ali Imran ayat 190 tidak salah. Disebut di situ itu ada ulul albab yang mengatakan bahwa ingat itu setiap saat. Tatkala kita itu berdiri, kita duduk, kita berbaring. Yadkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingatlah Allah tatkala kamu berdiri, kamu duduk, kamu berbaring. Diingatkan sampai seperti itu, dan ingat itu selalu. Ingat Allah itu adalah tatkala kita berdiri, kita duduk, kita berbaring. Di setiap waktu, sepanjang waktu itu hanya suruh ingat. Kecuali tatkala kita ini tidur. Baru kita itu lalu tidak diperintah untuk ingat. Bagaimana wong tidur kok lalu bisa ingat Allah. Jadi tatkala kita itu berdiri, duduk, berbaring, itu supaya kita itu ingat Allah. Yadkurunallaha qiyaman, alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Subhana faqina Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ingat. Lah ingat itu pekerjaan siapa itu? Ingat itu adalah pekerjaan hati sebenarnya. Ingat itu lain daripada menyebut. Menyebut itu berbeda dengan ingat. Kalau ingat itu adalah pekerjaannya hati, sehingga tidak mengganggu pekerjaan. Kalau menyebut itu bisa mengganggu kalau menyebut itu. Tapi karena ingat itu sulit, maka lalu kemudian juga menyebut gitu. Seperti misalnya kita bersolawat, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu kemudian disuruh menghitung 100 kali, 33 kali, itu agar menolong hati ini tatkala menyebut, lalu otomatis selalu kita ingat. Tapi tidak berarti tatkala menyebut itu ingat. Tatkala menyebut selalu ingat, bisa jadi tidak. Karena itu coba kita sholat itu kan, kita kan membaca sesuatu, membaca Al-Fatihah, membaca surat. Tapi tatkala kita membaca ini, kita lupa bahwa kita ini dalam sholat itu. Makanya lalu kemudian diingatkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wel itu ada di orang yang sholat, yang mana? Yang lupa akan sholatnya. Sholat saja itu lupa bahwa kita sedang sholat. Coba ibu dan bapak-bapak sekalian kita ingat lagi.
tatkala kita sholat itu kan seringkali lupa itu. Lupa akan sholatnya. Bahkan juga lupa ini tadi sudah baca Al-Fatihah atau belum itu. Ketika imam Pak Mas Haryanto lagi ngimami itu, ini sudah baca Fatihah atau belum kita ini tadi. Jadi dalam sholat saja itu lalu jadi kita bisa jadi lupa bahwa kita ini lalu sedang sholat. Itu kan itu dirancam fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lupa akan sholat kita ini. Nah ini ternyata ada pekerjaan yang begitu sederhana, penting gitu kan, tapi sulit untuk dilakukan. Adalah ingat gitu kan. Ingat siapa? Tentu adalah ingat Allah. Ingat Allah memang tidak gampang. Seperti yang saya katakan, bagaimana kita ingat sesuatu yang sesuatu itu tidak pernah kita jumpai. Kita hanya tahu nama, tapi tidak tahu yang punya nama. Namanya adalah Allah, tapi siapa yang punya nama Allah itu? Maka lalu kemudian kita usaha ya, sebagai orang yang tidak begitu peduli, mungkin ya sudahlah kita ingat Allah. Allah itu siapa? Ya terserah, pokoknya itu adalah kata Allah. Bagi orang yang tidak puas, aku kok disuruh ingat sesuatu yang tidak pernah kita jumpai. Kan banyak sekali. Apalagi anak-anak milenial itu, anak muda-muda sekarang. Bagaimana saya ingat sesuatu yang saya tidak pernah jumpa? Kan tidak mungkin bisa. Maka lalu kemudian ada jalan. Jalannya gimana? Ingat yang bersama Allah. Yang bersama Allah, yang dengan Allah itu siapa? Ingat Muhammad. Ingat Muhammad itu lalu kemudian bagaimana caranya? Muhammad itu berada di mana? Ingat tempat, ingat alamat. Ya memang kalau tidak dikasih penjelasan seperti ini pun juga belum tentu bisa ditangkap secara sama. Tapi kalau kita itu sudah sampai pada tingkat yang detail-detail, maka iya caranya seperti ini. Ingat alamat dulu, ingat yang punya nama di dalam alamat, lalu kemudian ingat yang dengan yang di alamat itu. Itu ingat ini. Dan ingat ini adalah, saya katakan itu adalah pekerjaan hati. Yang lalu tidak mengganggu, itu pekerjaan hati. Ingat, feeling itu ingat. Ingat Allah dan ingat Rasul gitu kan. Nah ini ibu dan bapak-bapak sekalian. Nah kalau kita itu selalu menjaga ingatan kita, yang ingat itu ada di dalam hati, bukan ada di dalam otak, bukan di mulut, tapi di hati, maka disitulah. Dan perintah untuk ingat itu lalu diteruskan dengan kita disuruh untuk bersyukur. Dan jangan itu bertindak kufur akan nikmat. Wala takfurun, jangan kamu. Waskuruli wala takfurun, syukurlah kepada. Dan jangan engkau ini ibu dan bapak-bapak sekalian, satu pekerjaan yang begitu sederhana, penting, tapi adalah seringkali kita lupakan. Adalah pekerjaan hati yang namanya ingat
yang ternyata ingat itu harus dilakukan sepanjang waktu. Tatkala yadkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Disuruh ingat kita ini sepanjang waktu, dan kalau itu bisa kita lakukan, maka kita ini akan mendapatkan keberuntungan, keselamatan, dan kecelakaan itu memang tatkala kita ini lagi sedang tidak ingat, tatkala kita ini sedang lupa. Betapa banyaknya ibu dan bapak-bapak sekalian, di kanan kiri kita orang-orang itu banyak orang lupa untuk merenung, untuk merasakan kita ini sesungguhnya dari mana kita ini. Seolah-olah kita ini ada karena kemauan kita sendiri. Kita lupa bahwa sesungguhnya ada yang zat yang menciptakan, ada zat yang ngatur. Kita ini bukan memiliki, kita ini kan bukan memiliki, tapi kita ini dimiliki. Kita itu dimiliki. Kita tidak bisa menentukan. Jangankan menentukan umur, menentukan kita sehat, tidak sehat, kita ini tidak bisa. Maka lalu kemudian kita ini disuruh ingat yang seperti itu. Coba kalau kita renungkan dalam-dalam, kapan kita ini nanti akan dipanggil oleh Allah. Seringkali kita lupa akan umur ini, lalu menunda-nunda. Masih muda kok ke masjid, masih muda kok salat, masih muda kok lalu beragama dengan baik. Tidak tahunya justru yang muda-muda itu dipanggil lebih dahulu daripada yang tua-tua. Kan begitu banyak orang masih muda-muda itu dipanggil. Seolah-olah nanti saya ini kan masih lama. Saya untuk apa ya, nanti sajalah saya dekat dengan Quran, saya dekat dengan masjid. Tapi ternyata kita tidak tahu bahwa umur itu sesungguhnya bisa jadi lama, bisa jadi setengah lama, tapi juga bisa pendek. Apalagi sekarang ini orang mestinya itu ada wabah ini mengingatkan kita semua. Dikira itu yang namanya corona itu sudah hilang, tapi sekarang ini muncul jenis baru. Coba kalau kita lihat di India ini sudah ratusan ribu setiap hari. Setiap hari itu yang kena, nah itu ratusan ribu. Yang meninggal itu juga ribuan, puluhan ribu setiap hari. Akhirnya lalu dengan berbagai negara-negara tetangga, negara-negara yang peduli itu lalu kemudian pada ngirim berbagai jenis bantuan ke India ini gara-gara itu. Dan itu bisa sangat mungkin. Kita dengar di Medan sudah mulai kena itu. Nah, ini mestinya penting dan mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini sebetulnya di dunia ini, mengingatkan lagi, hidup di dunia ini tidak aman. Apalagi lalu kemudian di akhirat kelak. Karena itulah ibu dan bapak sekalian, pagi hari ini renungan kita kepada satu hal saja yang sederhana, mudah kita lakukan sebenarnya itu
Tapi karena kita saja, karena pengaruh diri kita saja, kita lalu kemudian terhijab, sehingga lalu kemudian seringkali kita lupa diingatkan oleh Allah. Fadkuruni adkurkum, waskuru adkuruli, wala takkurun, waskuruli, wala takkurun. Mudah-mudahan kita semua ibu dan bapak-bapak sekalian, kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita selalu ditolong oleh Allah, agar kita selalu menjaga hati kita selalu ingat Allah dan ingat Rasulnya. Sebab hanya dengan itulah kita bisa menjaga diri kita waspada, sehingga kita selalu bisa mendapatkan keberuntungan, mendapatkan petunjuk. Dan moga-moga kita selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah dan Rasul. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.